Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman di seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada, setelah saya mengikuti tadi malam yaitu podcast Ustadz Qori siapa Tengku Qori Tengku Muda Qori bersama Dr. Ribut. Seakan-akan tadi malam yang debat bersama Dr. Ribut di Pada Suka TV memang betul-betul ribut. Mengapa demikian? Karena seharusnya sebagai antitesis dari tesis Keimat Tengku Qori itu mudah saja sesungguhnya untuk menggulingkan Keimat. Ternyata perdebatan tadi malam itu tidak fokus pada masalah pokok masalah yang sangat mendasar seperti itu. Contoh sebagai seorang antitesis tentunya menolak apa yang telah diteliti oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Contoh saja mengenai nasab Jadi mengenai nasab Ba'alawi itu, Kiai Imaduddin itu mengatakan bahwa terputus selama 550 tahun. Dengan berdasarkan kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ahli nasab sebagai kitab primer yang menurut Kiai Imaduddin kitab-kitab sesudahnya tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab yang telah ditulis sebelumnya seperti itu. Seharusnya Tengku Qori itu menemukan data baru dari kitab yang sezaman, yang ditulis juga di masa-masa penulisan, yaitu sejak abad 3, 4 sampai abad 8 Hijriah seperti itu. Kan sesungguhnya yang dipermasalahkan adalah selama 550 tahun lebih itu tidak ada yang menjelaskan, tidak ada kitab yang menetapkan atau menyebut atau menuliskan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa Itu saja dulu. Jadi sesungguhnya Tengku Qori itu mudah saja untuk menggulingkan Keimat, menyatakan, membeberkan bahwa ada kitab yang menjelaskan, baik entah ditemukan di abad ketiga, 4, 5 atau seterusnya yang menjelaskan bahwa Ubaidillah itu memang betul-betul sudah ditahqiq oleh para ahli nasab sebagai anak dari Ahmad bin Isa Ar-Rumi seperti itu. Ini dalam masalah pencantolan ini. Jadi masalah pencantolan nasab itu seharusnya dibantah oleh Tengku Qori. Kemudian misalnya Keimat mengatakan bahwa Ahmad bin Isa Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu tidak pernah hijrah ke Husaisah Yaman, tidak pernah hijrah ke Yaman. Nah, itu sesungguhnya dibantah oleh Tengku Qori bahwa ada kitab yang menjelaskan Maksud saya kitab yang ditulis pada zaman itu. Karena Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu kan wafatnya tahun 345 Hijriah. Berarti harus ada kitab yang ditulis pada abad itu, pada abad 4 atau kelima, yang menyatakan bahwa memang betul Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu memang betul-betul hijrah ke Yaman seperti itu. Jadi sungguhnya saya katakan tadi sangat mudah untuk menggulingkan Kiai Imaduddin. Jadi sekali lagi Tengku Qori itu harus bisa membantah statement atau penelitian atau pernyataan atau tesis dari Keimat ini yang berhubungan dengan masalah hijrahnya. Kemudian Kiai Imaduddin itu juga mengatakan bahwa makam Ahmad bin Isa itu yang ada di Husaisah itu
ditentukan, ya, ditetapkan lewat mimpi. Ya. Itu yang dikarang oleh kitab-kitab yang dikarang oleh kaum Ba'alawi sekitar abad ke-9 dan ke-10 yang menyatakan bahwa ditetapkan lewat mimpi. Itu menurut Ki Imaduddin, menurut penelitian yang telah diteliti seperti itu. Nah, Tengku Khori sesungguhnya harus menjelaskan ya, bahwa memang pada abad keempat itu memang betul-betul hijrah seperti itu. Harus menjelaskan ya, bahwa Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu memang betul-betul hijrah ke Yaman seperti itu. Nah, kemudian Ki Imad juga mempermasalahkan masalah makam ya. Jadi makam yang di Irak ya, di Najaf Irak itu menurut Ki Imad adalah yang asli. Nah, yang di Najaf yang di Husaisa itu adalah yang palsu. Nah, itu dibantah oleh Tengku Khori sesungguhnya bahwa di Husaisa ya yang asli seperti itu harus bisa dibantah. Jadi menurut saya sangat gampang ya. Kemudian lagi yang berhubungan dengan silsilah thariqah. Menurut Ki Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa thariqah Ba'alawi itu tidak tersambung ya, tidak tersambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, seharusnya Tengku Khori untuk menggulingkan Ki Utsman ya, Kiai Utsman Al-Bantani ya, Ki Imaduddin Utsman Al-Bantani membeberkan fakta ya, fakta silsilah thariqah ya, entah thariqah apa itu ya, silahkan dibeberkan bahwa memang betul-betul tersambung seperti itu. Kalau seperti tadi malam itu saya mengikuti dari sejak awal ya, sampai akhir bersama Dr. Ribut ya. Sesungguhnya Dr. Ribut itu hanya hanya menanyakan tentang dasar-dasar yang dibuat oleh Tengku Khori untuk menolak tesis Ki Imaduddin Utsman Al-Bantani. Setelah diteliti ternyata tadi malam itu hanya berkutat ya, atau berkisar di masalah yang tidak tertulis itu belum tentu tidak ada. Hanya seperti itu. Itu kan alasan-alasan seperti apa yang telah dikatakan oleh kaum Ba'alawi seperti itu. Ya, jadi menurut saya harus lebih spesifik, harus lebih jelas, harus lebih akurat ya, untuk menjatuhkan, untuk merungkatkan, untuk menolak tesis Ki Imaduddin Al-Bantani, karena semuanya pakai data ya. Jadi saya harapkan ya, yang akan menolak kajian Haji Imaduddin Al-Bantani itu harus berdasarkan kitab-kitab yang dikarang pada abad awal juga, seperti ketiga, keempat sampai ke-8, bukan berdasarkan kitab-kitab yang dikarang oleh Ba'alawi pada abad ke-9, 10 dan sampai sekarang seperti itu. Jadi marilah ya, supaya kita ulama kita tidak terpecah gara-gara nasab ini ya, tidak terpecah, mari cepat-cepat diselesaikan ya, dengan cara apa yang telah dilontarkan, apa yang telah diteliti oleh Ki Imaduddin Al-Bantani itu betul-betul dibantah ya, betul-betul dibantah dan dirungkatkan dengan bukti-bukti yang sesuai data, fakta dan data. Kemudian lagi yang berhubungan dengan tes DNA ya, dengan tes DNA. Jadi jangan jangan membelokkan perhatian sama yang tidak penting, karena sungguhnya yang penting itu adalah mengapa ya tes DNA itu tidak sama dengan haplogrupnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu J1. Mengapa para Ba'alawi itu haplogrupnya G seperti itu? Nah, ini yang dibahas ini ya. Dan jadi kalau ini tidak diselesaikan, ini tidak dibahas masalah haplogrup di sini, karena ini sudah merupakan penelitian, merupakan sudah keilmuan ya, keilmuan yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Kadung masyarakat itu percaya bahwa tes DNA itu adalah penting, adalah benar, adalah sesuai,
Jadi ini harus Tengku Kori dapat menjelaskan seperti itu. Jadi ini mungkin ya yang perlu. Jadi jangan terlalu banyak omong, jangan terlalu banyak alasan, jangan terlalu banyak alasan macam-macam. Jangan lari dari masalah. Dan masalah pokoknya adalah pencantolan nasab Ubaidillah kepada Ahmad bin Isa Ar-Rumi, begitu. Karena masyarakat di bawah itu masyarakat di akar rumput. Saya sebagai masyarakat biasa, bukan pengamat, cuma mengamati jalannya polemik nasab di sini ya. Jadi seakan-akan mau lari dari dari yang seharusnya untuk dijawab seperti itu. Jadi jangan macam-macam jawabannya, tapi fokus dengan masalah yang telah diteliti oleh Kemaluddin Al-Bantani. Sekian ya. Ini masukan dari bawah, semoga Tengku Kori bisa mendengar ya. Jadi semua apa yang telah diucapkan oleh Kemaluddin Al-Bantani, termasuk ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Robitoh Alawiyah, itu harus dijawab. Kalau memang Tengku Kori itu merupakan perwakilan dari Robitoh Alawiyah, maka harus dijawab ya dengan sejujur-jujurnya ya, dengan sejujur-jujurnya ya. Pertanyaan yang 12 macam itu ya, diantaranya pencantolan nasab Ubaidillah kepada Ahmad bin Isa Ar-Rumi, supaya masyarakat, terutama ulama di akar rumput, ulama di bawah, tidak pecah belah gara-gara masalah nasab ini ya. Silakan selesaikan ya, terutama kepada Robitoh Alawiyah, silakan ya. Anda memberi siapa yang bisa dipercaya. Kalau Tengku Kori yang dipercaya, silahkan bantah tesis Kiimat, gampang kok. Cara menggulingkan, cara merobohkan Kiimat sangat gampang. Cukup spesifik ya, apa yang dijelaskan oleh Kiimat itu semuanya dibantah. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.